Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk terus merenungkan setiap firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan agar sejalan dengan firman-Mu. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan yang pertama dan terutama. Mari kita baca Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hanya ada 7 pasang hewan yang tidak haram atau yang kosher yang dibawa serta oleh Nuh di dalam bahteranya. Hewan yang tidak haram itu bisa digunakan untuk makanan Nuh dan keluarga besarnya, juga bisa digunakan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setelah Nuh keluar dari musibah dan kemelut yang melanda seluruh hidupnya, bahkan yang telah memporak-porandakan seluruh muka bumi, cobalah perhatikan apa yang Nuh perbuat. Dia membangun mezbah korban bagi Tuhan. Sebenarnya sama sekali tidak ada perintah Tuhan untuk membakar korban. Tetapi kenapa justru itulah yang pertama kali dilakukan oleh Nuh bagi Tuhan? Kenapa Nuh tidak pertama-tama membangun terlebih dahulu rumah baginya, lalu membangun kandang untuk sedikit ternak yang masih tersisa, dan kemudian mendirikan perkebunan-perkebunan baru. Lalu barulah memikirkan tentang Tuhan, apalagi mezbah bagi Tuhan, dengan membakar korban bagi Tuhan. Bukankah kita seringkali justru seperti itu? Sejujurnya, secara manusiawi, bukankah pola pikir seperti itu yang biasa kita kerjakan atau kita temukan di antara anak-anak Tuhan sekalipun? Kita memiliki banyak pergumulan dan rencana. Kita dahulukan semua rencana dan keinginan kita di atas segalanya. Bahkan keinginan yang mungkin tidak terlalu penting sekalipun, namun kita dahulukan. Kita seringkali mengesampingkan atau bahkan sama sekali mengabaikan semua kebenaran lainnya demi keinginan kita sendiri. Coba renungkan dan jujur dengan diri kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk diri kita sendiri? Berapa banyak uang yang kita belanjakan untuk kepentingan diri kita sendiri? Yang lebih sederhana lagi, apa yang kita dahulukan dalam manajemen waktu dan keuangan kita selama ini? Itulah ukuran kasih kita kepada Tuhan atau yang lainnya. Nuh menerima kasih karunia Tuhan sebab Nuh adalah sahabat bagi Tuhan. Kejadian 6 ayat 9b berkata, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebagai seorang sahabat, Nuh selalu menghormati Tuhan dengan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama
dan yang terutama. Itulah yang Nuh lakukan ketika dia baru keluar dari bahtera. Dia pertama-tama membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Benarlah perkataan ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus dapat mengasihi-Mu di atas segalanya dan juga di atas keinginanku sendiri. Amin. Jesus loves you and so do I.